Selamat pagi, Ibu Islamia Kamil, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Jovina Ros dengan NIM 121221011. Tujuan dari pembuatan video saya pada kali ini adalah guna untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi, di mana tugas tersebut adalah untuk pembuatan laporan karya ilmiah, yang dimana judul yang saya buat untuk laporan saya adalah Etika Profesional dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK. Abstrak dari penelitian saya kali ini adalah, yang pertama, penelitian ini membahas bagaimana etika profesional digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar PSAK. Yang kedua, penelitian memakai data laporan keuangan perusahaan publik dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Yang ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa semakin baik etika profesional yang diterapkan, maka kepatuhan terhadap PSAK juga semakin tinggi. Dan kemudian yang terakhir, kepatuhan yang baik membuat laporan keuangan lebih berkualitas, lebih transparan, dan lebih dipercaya. Kemudian untuk latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah PSAK adalah pedoman standar yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Namun, standar saja tidak cukup jika penyusunannya tidak memiliki etika profesional. Jadi tanpa etika, laporan keuangan bisa saja dimanipulasi, memiliki resiko terjadi kecurangan, dan informasi yang jadi tidak akurat. Di era digital saat ini, risiko etika semakin besar karena otomatisasi dan big data mempermudah kesalahan maupun kecurangan. Kemudian yang terakhir, perusahaan yang memiliki budaya etika yang kuat biasanya menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan berkualitas. Rumusan masalah dari penelitian saya kali ini adalah, yang pertama, bagaimana penerapan etika profesional dalam penyusunan laporan keuangan berbasis PSAK mempengaruhi, sejauh mana etika profesional kepatuhan PSAK, kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan etika profesional dengan kualitas laporan keuangan. Tujuan penelitian saya kali ini adalah yaitu menganalisis penerapan etika profesional di perusahaan publik, menilai pengaruh etika terhadap kepatuhan PSAK, serta mengkaji hubungan etika profesional dan kualitas laporan keuangan. Yang pertama ada etika profesional akuntan, yang dimana etika profesional akuntan ini memiliki beberapa komponen utama seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Nilai-nilai ini menjadi pedoman akuntan dalam mengambil keputusan yang jujur dan bertanggung jawab. Kode etik akuntan publik sendiri yaitu mengatur norma dan perilaku akuntan publik dengan tujuan independensi, kejujuran, serta objektivitas. Pelanggaran kode etik dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang akan disajikan. Kemudian ada beberapa tantangan di era digital saat ini. Era digital memunculkan tantangan baru karena akuntan harus berhadapan dengan big data, sistem otomatis, dan teknologi yang memproses informasi dalam jumlah besar. Perubahan cepat dalam teknologi membuat resiko kesalahan atau manipulasi data menjadi lebih meningkat atau meninggi. Selain itu, tekanan untuk melaporkan informasi secara cepat dapat menurunkan ketelitian dan kesadaran etika. Kondisi ini membuat akuntan perlu meningkatkan pemahaman etika dan pengawasan internal yang lebih lanjut lagi. PSAK memberikan pedoman bagi perusahaan dalam mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi keuangan secara tepat. Ketika laporan keuangan mengikuti PSAK, kualitas laporan keuangannya pasti meningkat, karena informasi pasti menjadi lebih relevan, transparan, dan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. PSAK ini membantu menciptakan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Etika profesional yang diterapkan dengan baik membuat penyusun laporan keuangan bekerja lebih jujur, objektif, dan patuh pada peraturan. Kemudian yang kedua, ketika etika profesional kuat, maka perusahaan lebih mudah mematuhi standar PSAK. Kemudian, kepatuhan terhadap PSAK kemudian dapat menghasilkan laporan keuangan yang kualitasnya lebih tinggi karena disusun sesuai secara standar dan transparan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu etika profesional dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi bagaimana perusahaan menjalankan proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian, kepatuhan PSAK berperan sebagai penghubung atau perantara yang memperjelas bagaimana etika profesional berdampak pada laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan menjadi hasil akhir yang dipengaruhi oleh penerapan etika dan kepatuhan PSAK.
Hipotesis yang digunakan pada penelitian saya kali ini adalah hipotesis yang pertama didasarkan pada dugaan bahwa etika profesional memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan terhadap PSAK. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa etika profesional juga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan perusahaan. Serta hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa kepatuhan terhadap PSAK berperan dalam menjelaskan hubungan antara etika profesional dan kualitas laporan keuangan itu sendiri. Untuk metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu untuk jenis penelitian saya menggunakan kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan data numerik dan dokumentasi laporan keuangan perusahaan publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk populasi dan sampel pada penelitian kali ini adalah sampel dipilih menggunakan purposive sampling, 8 perusahaan publik dipilih berdasarkan ketersediaan laporan keuangan dan annual report yang lengkap. Perusahaan tersebut berasal dari sektor besar yang memiliki tata kelola dan sistem pelaporan yang kuat. Kemudian untuk teknik pengumpulan, data-data ini diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan auditor, annual report, dan informasi corporate governance dari masing-masing perusahaan, serta dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Semua data merupakan data sekunder. Untuk variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama etika profesional sebagai variabel independen, kemudian kepatuhan PSAK sebagai variabel mediasi, serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel dilakukan melalui indikator-indikator terkait kebijakan etika, kelengkapan PSAK, dan opini audit. Metode uji mediasi menurut Baron dan Kenny yang digunakan pada penelitian saya kali ini, yaitu langkah pertama adalah melihat apakah etika profesional memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Langkah berikutnya adalah mengecek apakah etika profesional juga mempengaruhi tingkat kepatuhan PSAK. Yang kemudian langkah terakhir adalah menilai apakah kepatuhan PSAK ikut mempengaruhi kualitas laporan keuangan ketika etika profesional dan kepatuhan PSAK diuji bersama-sama. Dari ketiga langkah tersebut, dapat dilihat apakah kepatuhan PSAK benar-benar menjadi penghubung antara etika profesional dan kualitas laporan keuangan. 8 perusahaan sampel memiliki struktur tata kelola perusahaan yang jelas dan laporan keuangan yang lengkap. Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki reputasi yang baik dalam hal pelaporan keuangan, sehingga layak digunakan sebagai sampel penelitian. Untuk penerapan etika profesional dari sampel yang saya ambil, perusahaan-perusahaan sampel memiliki struktur pengawasan yang baik seperti komisaris independen dan komite audit yang aktif menjalankan tugasnya. Auditor eksternal yang digunakan berasal dari kantor akuntan besar dan bereputasi, sehingga independensi dan objektivitas bisa terjaga. Dan kemudian, masing-masing perusahaan juga memiliki kode etik, kebijakan anti-fraud, dan sistem pelaporan pelanggaran yang dirancang untuk mencegah kecurangan. Untuk kepatuhan PSAK-nya sendiri, seluruh perusahaan menyajikan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PSAK. Pengungkapan terkait aset, pendapatan, instrumen keuangan, dan standar lain juga dilakukan secara rinci dalam laporan keuangan tersebut. Auditor tidak memberikan catatan pelanggaran PSAK, yang berarti tingkat kepatuhan perusahaan sampel ini sangatlah baik. Untuk kualitas laporan keuangan, semua perusahaan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang menunjukkan bahwa laporan keuangannya dianggap sudah sesuai standar dan tidak ada kesalahan material. Tidak ada perusahaan yang melakukan restatement atau perbaikan kembali laporan keuangan yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari data-data yang disajikan. Catatan atas laporan keuangan disusun dengan jelas sehingga informasinya mudah dipahami. Untuk pembahasan dari penelitian saya kali ini, perusahaan yang menerapkan etika profesional dengan baik cenderung lebih konsisten memenuhi standar akuntansi. Tingginya penerapan etika juga sejalan dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena proses penyusunannya dilakukan secara objektif dan hati-hati. Kemudian, kepatuhan terhadap PSAK memperkuat hubungan tersebut karena standar ini menjadi pedoman penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan kredibel. Kesimpulan dari penelitian saya kali ini adalah etika profesional telah diterapkan dengan baik di perusahaan sampel. Kepatuhan perusahaan terhadap PSAK juga sangatlah tinggi. Terlihat dari opini audit yang diberikan, etika profesional dan kepatuhan PSAK bersama-sama berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Penelitian ini membuktikan bahwa etika merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih kredibel. Sekian presentasi dari saya.
Semoga dari presentasi saya kali ini dapat dipahami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Terima kasih.